program Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik Gus, tentang doa di akhir Ramadan atau di 10 hari akhir bulan Ramadan yang sebagaimana jangan sebagai tadi bahwa redaksi yang digunakan adalah Allahumma innaka afun. Ini yang kita tanyakan, apa perbedaan antara afun dengan ghafurun Gus? Kalau secara arti kan sama-sama Ghafurun, zat yang banyak memberikan ampunan. Kalau Afun memberikan maaf. Ampunan sama maaf secara tulisan beda, namun ada juga perbedaan meskipun sama memberikan, tidak ada siksa bagi satu dosa. Cuman kalau Afun ini tidak ada bekas sama sekali. Kalau Ghafurun, maghfirah sama afwan. Kalau maghfirah ini ya, dosa yang diampuni namun ada bekas, kayak luka gitu ya, ada bekas. Tapi kalau afwan ini bersih tanpa ada itu bekas, tidak membekas sama sekali. Seperti bayi yang baru, ini nggak ada bercak, ya, nggak ada bekas-bekas dari kotoran-kotoran seperti baju ya. Baju yang kotor ini kan dicuci tapi dia berubah warna dan masih ada bekasnya, tidak seperti semula. Tapi kalau afwan ini lebih tinggi lagi daripada maghfirah. Ini afwan. Ini satu permohonan yang luar biasa yang kalau dikabulkan Allah ini bersih sama sekali. Ya, kalimatnya bukan innaka ghafurun karim, innaka afuwun karim. Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan maha pemurah. Dermawan dengan murah. Al-Jawad maghur tapi karim sama al-jud. Karim dimaknakan pemurah. Al-jud itu dermawan. Apa perbedaannya? Kalau karim ini dia hanya memberi dan memberi, tidak ada batasnya, tidak melihat siapa yang diberi. Ya, tapi kalau dermawan ini mereka-mereka yang patuh. Kalau karim ini lebih tinggi lagi, lebih luas juga. Misalnya orang kafir ya juga diberi, orang iman juga diberi kesehatan, diberi harta, diberi hidup, ya. Al-Karim. Baik, kemudian untuk menuju afun, untuk menuju agar kita dimaafkan, mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan seorang hamba ini? Ya, tentu saja ada syarat-syarat tertentu. Ya, kita mengakui kesalahan dan kemudian kita menyesali serta kita melakukan tindakan perbaikan. Nah, ini disertai kesungguhan. Nah, kalau dikatakan taubatan nasuha. Itu beda dengan ghafur, istighfar dengan taubat ini kan sama tapi beda. Kalau istighfar ini minta ampun, mengakui salah dan minta ampun tanpa ada penyesalan. Ini perbedaannya. Kalau taubat ini an-nadam, penyesalan atas semua perbuatan yang pernah ia perbuat. Jadi menyesal itu gimana? Ya ini perbedaan. Nah, tadi maghfirah sama ampun. Nah di sini taubat sama istighfar. Kalau istighfar
kita meminta maaf secara lesan, minta maaf atas kesalahan kemudian akan banyak. Dan tidak ada janji untuk tidak mengulangi lah. Beda dengan taubat, intinya ada di penyesalan, kemudian ada janji tidak akan mengulangi lagi. Jadi apa namanya, konsekuensi daripada doa ini juga harus disertai dengan perbuatan untuk menyesal dan meninggalkan Iya, maksiat. tentu saja. Dan ada tindakan-tindakan. Nah, seperti kata Nabi, man taba walam yata'allamul ilma falaysa bitarikh. Man taba walam yatasaddaq bima fi yadi falaysa bitarikh. Man taba walam yazid fi ibadati falaysa bitarikh. Ini hadis 3 rangkaian. Jadi seorang itu belum dikatakan tobat kalau dia tidak disertai dengan mencari ilmu tindakan. Ini betul-betul penyesalan, ingin ada perubahan. Nah, siapa yang bertobat tapi dia tidak mempunyai jiwa ahli bersedekah, masih berat membelanjakan harta di jalan ini, belum dikatakan tobat. Siapa yang bertobat kepada Allah tapi dia tidak menambah intensitas ibadahnya, dia belum dikatakan tobat. Ini lebih berat lagi. Berbeda dengan istighfar, kita mengakui salah, minta ampun, sudah diampuni. Nah, tapi belum setinggi taubat. Kalau taubat, makanya orang taubat itu ada kalimat innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi orang yang bertaubat dicintai oleh Allah. Kalau juga ada hadis hatta ibu minadzambi kamar la dzambala. Hatta ibu minadzambi habib. Orang yang bertobat dari dosa itu adalah orang yang dicintai Allah. Orang yang bertobat dari dosa itu orang yang tidak punya dosa, dan orang yang bertobat itu adalah orang yang dicintai. Ini lebih habibullah. Nanti kita lanjutkan kembali ke sini karena sudah ada yang bergabung Gus ya. Ada dari Mas Faisal yang ada di pesantren ini Gus. Insyaallah dari nunggu berapa hari. Iya lama ini sekarang karena yang Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya ini. Jadi yang pertama, berretorika saat bulan puasa itu apakah termasuk berbohong? Kemudian yang kedua, berniat ke tanah suci itu lebih didahulukan niat berhaji atau umroh, umrohnya dulu atau hajinya dulu, karena mengingat jangkauan finansialnya masih terbatas ini guys. Semoga guys. Ya, yang pertama untuk retorika, apa retorika? Retorika itu semacam seni untuk berbicara supaya orang tertarik. Apakah retorika tidak termasuk berbohong? Tidak bohong. Bohong itu sendiri kan Anda berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan lapangan, itu adalah bohong. Namun tidak semua bohong itu dilarang. Ada hal-hal yang berbohong itu justru malah dianjurkan. Seperti kita berbohong kepada musuh, seperti kita berbohong di antara kedua belah pihak yang berselisih agar bisa berdamai. Jadi kita berbohong untuk menyenangkan hati seseorang, seperti sudah contohkan untuk menambah keharmonisan, untuk menambah keakraban. Nah, itu niatnya seperti itu. Istri memasakkan makanan, kasinan juara enak, jadi kalau berretorika untuk menarik perhatian, ya selama itu tidak berbohong, yang bohong itu
bisa membuat orang itu berasumsi sesuatu yang buruk. Gitu ya. Ini maunya kita berretorika, membuat cerita-cerita yang agak, tapi untuk menarik orang. Intinya kita tidak ada maksud apa? Maksud jahat, maksud jelek. Itu namanya tauriah ya, ada tauriah, istilahnya tauriah. Kita berbohong tapi hati kita ini tidak seperti itu. Hanya membuat apa? Tutup. Seperti Nabi Ibrahim ya, ketika mendatangi kota ya, yang dikuasai oleh Raja Namrud. Namrud ini ya, menyukai wanita-wanita cantik yang sudah bersuami. Nah, kebetulan Nabi Ibrahim ini masuk ke kota itu semuanya diperiksa. Nah, ini Nabi Ibrahim ditanya, siapa ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab, ini istri saya, tidak. Ini saudara perempuan saya. Di dalam hati dia tidak berdusta. Ini saudara perempuan saya yang seiman. Semua orang mukmin kan saudara. Ini salah satu bohong tapi tidak bohong. Nah, seperti contoh tadi Nabi Ibrahim juga ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini, nah, semuanya melaksanakan upacara Nabi Ibrahim tidak ikut, kemudian menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka dengan menyisakan Tuhan yang paling besar. Dikalungi apa? Ini kan untuk menyadarkan juga. Gimana ketika dicari pembunuhnya, diadakan penyelidikan, tidak ada yang paling membenci kalau tidak Ibrahim akhirnya interogasi. Nabi Ibrahim jawab, saya bunuh. Ini qala bal fa'alahu kabiruhum. Siapa itu? Kapal itu ada di siapa? Ini kan. Kapal itu yang pegang waktu itu kapalnya ditaruh di berhala yang tidak dihancurkan itu yang besar. Nah itu mereka tidak pernah, masa bisa ini? Kamu kan sudah tahu ini tidak bisa, kenapa kalian sembah? Ini kan untuk menyadarkan. Nabi Ibrahim tidak bermaksud berdusta, untuk menyesatkan dia. Maksudnya itu berretorika yang tidak menyesatkan, mungkin tujuan kita baik, mengarahkan orang ke jalan yang benar dan tidak merugikan orang lain juga. Itu tidak merugikan dan tidak menyesatkan. Untuk kedua, masalah manakah yang harus dilakukan, haji atau umroh, ini kan kondisional. Kalau dulu tidak ada permasalahan antara haji ini, tidak ada antrian panjang. Yang tentu saja haji ini masalah rukun Islam ini ulama sudah sepakat. Seluruh mazhab haji ini rukun Islam yang kelima jika mampu. Namun masalah umroh ini ulama berbeda pendapat. Ada yang tak wajib seumur hidup sekali, ada yang tidak wajib. Nah dari sini jelas haji lebih didahulukan kalau situasi memungkinkan. Nah permasalahan di sini kan antrian sampai 40 tahun. Sedangkan umur kita sudah, nah ini kan orang berpikiran umroh juga wajib, haji juga wajib. Mana yang didahulukan? Nah, kalau kita melihat kondisi kita ada keuangan untuk umroh, ya kita niat umroh dulu, kita umroh dulu. Di sana kita punya niat. Kita andai masih diberi istirahat oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan kemampuan, Pak insya Allah akan melaksanakan ibadah haji. Jadi kita niat. Jadi umroh sekaligus kita punya azam akan kembali untuk menunaikan ibadah haji. Itu solusi yang paling memungkinkan. Karena tidak ada yang bisa mencegah orang untuk datang berkunjung ke Baitullah. Terlebih memang disyaratkan haji ini kan wajib itu bukan hanya sekedar mampu segi ekonomi, tapi mampu segi kesehatan.
mampu segi keamanan. Nah, kalau sudah 40 tahun sekarang usia sudah 40 kan segi kesehatan kan sudah hampir tidak mungkin. Tidak memungkinkan. Kita tahu Nabi mengatakan amal ummati ma baina sittin wa sab'in. Wa ma yakhusu fa kullu dzalika man yakhusu. Umur umatku ini hanya 60 sampai 70. Sangat sedikit sekali mereka yang melebihi dari 70. Dan kita tahu sendiri sekarang usia 50 sebelum 60 sudah. Nah, ini jadi Mas Faisal umroh itu juga menurut sebagai ulama wajib seumur hidup sekali. Termasuk Imam Syafi'i. Di mana yang bisa kita dahulukan sama-sama wajib itu. Ya ada kalau terkendala haji kan ini masalah antrian. Antrian Anda boleh melaksanakan haji ini kewajiban untuk Islam. Kemudian kita juga berazam nanti kalau di kesehatan pasti juga akan menaikkan ibadah haji. Jadi kemudian ini Gus, masalah azam untuk bisa melaksanakan ibadah haji, apakah ini wajib bagi semua orang muslim walaupun dia tidak mampu? Azamnya wajib. Setiap orang itu kalau belum bisa ke sana harus punya niat. Iksidanah. Gak mampu langsung berangkat ke sana ya kita harus punya niat untuk bisa ke sana. Kalau nggak bisa hadir hari ini ya kita karena rezeki itu kita nggak tahu. Orang berhaji berumrah itu bukan masalah kita punya harta, punya kesehatan, keamanan untuk tidak, tapi juga panggilan. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Ketika Allah sudah memanggil kita, maka kita dimampukan oleh Allah. Baik mampu secara mandiri maupun mampu lewat bantuan orang. Nah, disebut ada door press, ada ajakan, ada dan lain sebagainya. Jadi yang penting kita punya niat di sana. Mana yang lebih dulu kita berangkat ini ada niat. Orang niat itu belum mengerjakan sudah diberikan pahala. Niat baik. Tapi kalau niat jelek belum dicatat sebelum dikerjakan. Baik begitu Mas Faisal. Lalu kalau tidak jadi dikerjakan malah mendapatkan pahala. Kebaikan dengan keburukan. Baik Gus, kemudian ini yang juga sudah bergabung, ini ada Mas David yang ada di Raqqa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini mohon izin bertanya, apakah mengajak jalan-jalan anak istri di malam ganjil termasuk kategori menghidupkan malam Lailatul Qadar ini Gus? Jalan-jalan ke bazar, mainan. Jadi begini, menghidupkan malam itu kita isi dengan ibadah. Ibadah itu yang paling utama adalah sholat. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Apa utamanya menghidupkan sholat? Kalaupun tidak bisa dengan baca Quran, kalau tidak bisa dengan berzikir, kalau tidak bisa dengan bersilaturahmi, bersedekah dan lain sebagainya. Ini kebaikan. Nah, jalan-jalan ini kan sifatnya jalan-jalan kemana ya? Ke kebun binatang atau jalan-jalan ke bazar ini kan ya lebih spesifik. Menghidupkan malam itu ya untuk ibadah, qiyamul lail. Bahasanya di sini qiyamul lail. Qiyam ini sholat. Ini utamanya sholat. Zikir, baca Quran, itikaf. Jalan-jalan mungkin maksudnya itikaf ke masjid ini berangkat ke masjid di Solo. Jauh-jauh di balik itu sudah ada. Baik, berarti ini dari teman-teman yang mungkin saat ini bertugas sebagai security atau apa itu artinya tidak ada alasan untuk tidak menghidupkan. Menghidupkan untuk ibadah. Nah, itu kalau tidak bisa sholat berzikir, kalau tidak bisa baca Quran. Ya artinya kita itu yang paling utama. Jadi menghidup ini kan dia terjaga, tidak tidur. Dan tidak tidurnya itu bukan jagongan, bukan ngopi, bukan ngedabur, tapi mengingat Allah lewat sholat.
Apa dengan berbincang seperti ini juga termasuk salah satu? Ini kan urusan dengan Allah, ini berbicara tentang agama, tentang ilmu. Ya, lewat kajian ilmu, lewat ini kan juga baca hadis, ini kajian ilmu. Jadi artinya yang lebih utama tetap sholat. Memang utamanya sholat. Ya boleh. Nah, ini kemudian kan kalau untuk melaksanakan qiyamul lail, terutama untuk sholat tahajud ini harus tidur terlebih dahulu. Bagaimana orang-orang yang terjaga yang tidak bisa tidur? Sholat apa kira-kira yang lebih utama untuk dilaksanakan? Untuk menghidupkan malam ada banyak pilihan sholat. Anda bisa sholat hajat, sholat tasbih, bisa sholat taubat, bisa sholat tahajud ini kan harus tidur. Kalau belum tidur nggak boleh. Bisa sholat witir. Ya. Kalaupun sudah kita sholat tasbih, kita baca Quran, kita ratain semua itu lebih baik. Tidak satu macam. Jadi habis sholat kita jadi baca Quran, kita baca zikir, kita istighfar sebanyak-banyaknya, istighfar ini. Dalam satu hadis ya, disebutkan Al-Bayhaqi aksiru fi syahri Ramadan min arba'i sholih. Perbanyak di dalam bulan Ramadan ini min arba'i kalimatin, untuk membaca 4 kalimat. Faslatani turdu nabi marabbah. 2 perkara yang menjadikan Allah ridha kepada kami. Wa khoslatani laginan bikum anhu. 2 perkara yang kamu tidak bisa lepas, kamu butuh pada 2 perkara ini. Apa 2 perkara yang menjadikan Tuhan kamu ridha? Wa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirullah. Apa 2 perkara yang kamu tidak butuh pada 2 perkara ini? Fatas'alun Allah al-jannah wa tu'awiduna nabihi minanna. Itu meminta diberikan surga, meminta perlindungan selamat dari api. Ini yang sering dibaca di hadis Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfir, as'aluka ridhaka, kalau sendiri as'aluka ridhaka al-jannah, wa na'udzubika min sakhatika. Ini bacaan-bacaan yang dibaca. Banyak. Kalau sudah sholat kita capek, kita baca Quran capek, kita berzikir capek lagi. 4 kalimat yang dibaca sebanyak-banyaknya. Aksiru fi syahri Ramadan min arba'i kalimat. Berbanyak di dalam bulan Ramadan ini membaca 4 kalimat ini. Syahadat, istighfar, permintaan surga, dan minta perlindungan dari api neraka. Syahadu an la ilaha illallah, as'aluka ridhaka al-jannah wa a'udzubika min sakhatika. Bagus. Kemudian ini masalah ketika orang mungkin sudah melaksanakan sholat, sudah baca Quran, kemudian berzikir. Nah, pada saat berzikir ini tidak terasa ketiduran. Ini juga di dalam tidurnya masih termasuk dikategorikan menghidupkan juga. Tidur yang tidak disengaja. Ada tidur yang memang disengaja. Kalau tidak disengaja ini kan kita tidak ingin tidur, kita sebetulnya ingin bangun, tapi dibikin tidur sama Allah. Jadi ya terbangun. Berbeda dengan orang yang niat menghidupkan malam tapi sengaja untuk tidur. Lah ini kan sudah tidak dianggap menghidupkan malam. Tidurnya sengaja. Tapi begini, menghidupkan malam itu tidak harus sepanjang malam. Tidak. Jadi seumpama kita ingin dapat fadilah menghidupkan 10 hari malam terakhir ya. Di antara ini maghrib sampai subuh bisa jadi kita sholat maghrib berjaya. Kalau Imam Syafi'i menghidupkan malam Ramadan itu ya, minimal sholat isya berjamaah, kemudian kita berazam sholat subuh berjamaah. Jadi tidak harus sepanjang malam, tapi kalau lebih utama, tidak harus mulai terbenam matahari sampai terus fajar itu baru dikatakan menghidupkan. Kalau tidak ya berarti tidak. Jadi misalnya itu tadi kan sudah dikit, kemudian tertidur kan, ya sudah mendapatkan sebagian menghidupkan sebagian malam.
Tapi tentu saja yang melakukan seluruh bagian malam yang lebih utama daripada yang sebagian. Baik Gus, ini ada siapa ini ya dari Kalimaron, ya dari Bapak Wasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma ini aja apa namanya? Ya, sama. Ini tumut mirengaken Gus di radio. Ya, laporan. Ada yang ditanyakan tentang seputar Lailatul Qadar. Atau mungkin yang perlu disampaikan tentang masalah ini keluarga atau apa, monggo di sana. Apakah dengan membahagiakan keluarga ini termasuk juga membahagiakan keluarga? Iya, termasuk memberikan kelapangan urusan nafkah untuk memberikan perhatian lebih. Ya, berbuat baik. Jadi sepanjang malam ini menghidupkan malam kan ibadah, berbuat kebajikan, ya termasuk angkingkong. Tapi Nabi seperti saya riwayat hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, jika memasuki sebagai Nabi itu ya sudul bisa ini sarungnya itu diketatin, artinya itu dia libur. Jadi selama 10 hari terakhir Nabi itu iktikaf terus, tidak pernah absen sampai subuh. Ini ya tadi berhasil apa kata tawaffahu. Suma atakafa azwaju min ba'di. Kemudian tradisi ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau sepeninggal beliau. Ya artinya 10 hari terakhir Nabi di masjid. Hanya Nabi pernah mengatakan man itakafa ma'i falyataqi bil asri rawah. Sopo sing kepingin itikaf nang masjid bareng Nabi aku, itikaf di 10 hari yang mesti kebedok hanya Nabi. Ya, begitu. Artinya Nabi ini mesti 10 hari terakhir ini ada di masjid. Ini yang paling utama tetap di masjid karena khairul biqa masjid itu. Syarrul biqa aswaq. Sebagai tempat di bumi ini adalah masjid. Tapi berbeda dengan orang-orang yang masih nafsunya jalan. Ini khiya'ullah, ini warung. Jadi kan nafsunya masih. Ya, lebih baik. Hal itu tidak boleh kita marah. Seperti orang ibadah belum bisa khusyuk. Kita larang. Cuma kalau ibadah tadian tidak. Bagaimanapun juga orang ibadah lebih baik daripada tidak ibadah dan sekali. Jadi bisa jadi dengan ibadah itu meskipun tidak khusyuk, dia bisa ada peningkatan. Atau dengan kata lain, mending menggunakan celana tidak berbaju daripada tidak pakai pakaian sama sekali. Paling tidak ada yang tertutupi. Ada harapan peningkatan. Nah kalau kita sudah nggak ibadah terus ingin nanti aja saya kalau khusus sudah kapan bisa khusyuk? Kamu saja nggak sholat terus, padahal ibadah itu membersihkan hati. Kalau kita sudah berhenti nunggu sampai bersih baru ibadah, kapan bersihnya nggak pernah kamu bersih. Baik Gus, nampaknya juga waktu berjalan begitu cepat ini sudah berada di menit yang ke-10 ini lepas dari pukul 1. Sebelum kita mau pamit untuk diri Gus, monggo closing statement-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Para pendengar, pemirsa Radio Ampel Delta dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ingatkan kepergian Ramadan ini adalah satu musibah besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebelum Ramadan ini benar-benar pergi meninggalkan kita, sekali lagi kita masih punya kesempatan 4 hari sampai 5 hari ke depan kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Kita tidak bisa menghentikan waktu. Waktu akan terus berjalan sampai Allah sendiri
Kita tidak ingin Ramadan pergi, tapi bagaimanapun juga Ramadan tetap. Lantas yang kita lakukan, satu, maksimalkan waktu yang tersisa. Yang kedua, berbanyak memohon kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita lagi dengan bulan Ramadan. Lewat kita betul-betul orang yang senang dengan kehadiran Ramadan. Nah, kita buktikan, kita bersungguh-sungguh di sisa Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Allah berikan kemudahan di dalam kita menghidupkan, mengisi 10 hari yang terakhir ini, dan semoga Allah berikan istiqomah kepada kita sampai berakhirnya Ramadan, bahkan sampai setelah Ramadan hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin. Allahumma amin. Kami juga apabila punya kesalahan juga mohon dimaafkan yang sekian. Akhirul kalam, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas segala ilmu yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada. Dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita bagaimana untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Baik pendengar setia, itu artinya bingkai program Bincang Ramadan edisi hari ini segera usai, dan salam pun segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga diri Anda baik-baik, dan nanti Anda bisa menikmati bingkai program yang lain bersama rekan saya Mas Adi di bingkai program Sahur. Dan semoga malam hari ini adalah malam indah dan Allah turunkan rahmat berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga diri Anda baik-baik. Insya Allah jumpa kembali esok hari di bingkai program yang sama di Bincang Ramadan, tetap di 905 FM Ragam Pemerintahan Suara Syariat Islam Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.